Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'dah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Pada siang hari ini saya akan merespon Gus Miftah yang sedang datang ke dalamnya Pak Son Haji dan minta maaf. Yang mana Pak Son Haji ini adalah seorang yang sangat mulia, penjual es teh dari Magelang, yang direndahkan oleh Gus Miftah dengan kalimat goblok. Ya, dan tentunya tanggapan saya ini saya tanggapi dengan beberapa tanggapan. Saya respon dengan beberapa respon. Yang pertama, saya sangat berterima kasih sekali terhadap teman-teman, khususnya YouTuber, yang sejak kemarin ini masif sekali menanggapi kelakuan dari Gus Miftah ketika merendahkan penjual es Pak Son Haji dari Magelang itu. Karena dengan berkat banyaknya teman-teman YouTuber ini menanggapi videonya Gus Miftah yang lagi viral, ini akhirnya Gus Miftah ya datang ke rumahnya orang yang sangat mulia, Pak Son Haji, dan minta maaf. Saya tidak bisa bayangkan ya, bagaimana kalau teman-teman ini tidak masif dan tidak mau menanggapi kelakuan dari Gus Miftah yang viral kemarin. Mungkin Gus Miftah nggak mau datang dan tidak mau minta maaf ke Pak Son Haji. Ya, karena kalau kita lihat sebenarnya Gus Miftah melontarkan kalimat-kalimat itu sering sekali, walaupun itu dibuat intermezzo, tapi menurut saya menunjukkan tidak layaknya seorang pendakwah. Ya, karena situasi dan kondisi seseorang itu berbeda, bro, berbeda. Ya, apalagi sudah saya katakan Pak Son Haji ini adalah salah seorang yang sabar menghadapi ujian Allah. Yang pertama, beliau mengalami kecelakaan ketika bekerja dalam dunia perkayuan, dan yang kedua motornya hilang, gitu loh. Dan kita lihat juga rumah sederhananya Pak Son Haji, ya. Kemudian dikatakan goblok, kemudian kalimat-kalimat apalah, itu ya menurut saya menusuk sekali, gitu loh. Ya, itu ya. Kemudian yang kedua, Gus Miftah datang dan minta maaf ke Pak Son Haji itu sudah layak, nggak usah diagung-agungkan, nggak usah mengagungkan Gus Miftah, nggak usah. Itu sudah sepatutnya dilakukan oleh seorang yang mendolimi saudaranya kok. Sudah seharusnya dilakukan oleh seseorang yang menyakiti, merendahkan saudaranya kok. Dan dalam posisi ini Gus Miftah lah yang merendahkan Pak Son Haji, Gus Miftah lah yang menyakiti Pak Son Haji, sehingga sudah selayaknya Gus Miftah ini datang ke rumahnya Pak Son Haji dan mau meminta maaf. Sudah, itu nggak usah dibubui, oh ini loh ya, yang nggak usah, sudah seharusnya kok begitu ya, karena sudah melakukan kedoliman, merendahkan. Dan ini juga sesuai dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah, beliau pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah mengatakan, man kanat lahu matlamatun li ahadin min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun sholihun ukhidha minhu biqadri lamatihi
wa illam takun lahu hasanatun ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Barang siapa, Nabi pernah mengatakan, barang siapa saja yang pernah melakukan kezaliman terhadap li'hadin, terhadap saudaranya, baik itu ya bersangkutan dengan kehormatannya atau sesuatu yang lain, falyatahallalhu minhu yauma, maka hendaklah ia minta dihalalkan darinya hari ini, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi, dalam artian ya sudah hari kiamat. Kelak jika dia memiliki amal soleh, akan diambil darinya seukuran kezalimannya, dan jika dia tidak mempunyai kebaikan lagi, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka diambil dari keburukan saudaranya yang didolimi kemudian dibebankan kepadanya. Jadi itu ya. Jadi bahkan saya menyarankan kepada Gus Miftah, siapa saja dimanapun berada, ketika Gus Miftah mengeluarkan intermezzo dengan kata-kata yang menyakiti orang, itu hendaknya minta maaf. Ya, hendaknya minta maaf lah. Ya, hendaknya minta maaf. Itu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, tanggapan saya, bahwa walaupun Gus Miftah ini sudah minta maaf, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diingat oleh Gus Miftah. Yang pertama adalah bahwa jangan mudah intermezzo dalam sebuah dakwah dengan kalimat-kalimat yang merendahkan orang lain. Walaupun sebenarnya itu bukan merendahkan, sekali lagi karena situasi dan kondisi orang itu berbeda lah, bro. Ya, jangan menggunakan intermezzo dengan kalimat-kalimat yang merendahkan, ya. Kemudian menghina seseorang, jangan, Mas Bro. Ya, jangan. Karena ya, salah satu doa yang paling mustajabah adalah doanya orang yang terzalimi. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana ketika Pak Son Haji ini ketika dengan susah payahnya nyuwun ST, kemudian dikatakan goblok dan kalimat-kalimat yang menyinggung itulah, dia merasa dihinakan, hatinya sedih, kemudian mendoakan terhadap Gus Miftah, maka doanya Pak Son Haji ini pasti mustajabah. Itu harus diingat oleh Gus Miftah. Maka jangan mudahlah intermezzo dalam pengajian itu dengan kalimat-kalimat yang merendahkan orang lain. Ya, ini juga sesuai dengan hadis Nabi, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wattaqi da'watal matlumi fa innaha laisa bainaha wa bainallahi azza wa jal hijabun, rawahu Ahmad. Dan takutlah terhadap doanya orang yang terzalimi, karena doanya orang yang terzalimi, ya, ini antara doa itu dengan Allah tidak ada hijabnya, alias apa? Mustajabah, jalur langit, wah VIP doanya langsung swab. Itu loh. Jadi harus hati-hati Gus Miftah itu, ya. Kemudian selanjutnya yang perlu ingat lagi, ya, oleh Gus Miftah, bahwa walaupun Pak Son Haji atau orang lain lah itu jualan ST, akan tetapi beliaunya ini
bekerja dengan tangannya sendiri, rela mengayun ST di atas kepalanya. Ini jauh lebih mulia, lebih baik daripada Anda, Gus Miftah, ya, yang mengaju dakwah tapi menghina orang lain. Ya, itu. Nah, jelas kalau Pak Son Haji ini jelas dia bekerja, kemudian hasil kerjaannya ini dinafkahkan kepada dirinya dan keluarganya. Kalau Anda ya, kalau Anda mengatakan bahwa pengajian itu profesi, apa itu dibuat untuk cari makan, ya tidak layak lah. Ya. Makanya di sini sekali lagi saya tidak ragu-ragu lagi bahwa Pak Son Haji ini lebih mulia daripada Gus Miftah. Karena beliaunya ini bekerja dengan tangannya sendiri. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah ya ayyakhuda ahadukum ahbulahu thumma ya'tiyal jabala faya'tiya bihuzmatin min hatabin ala wahri fayabi'aha fayakuffallahu biha wajahu khairul lahu min ayyas alan nasa a'fauhu au mana'uhu. Sesungguhnya seseorang di antara kalian ini membawa tali-tali dan pergi ke bukit-bukit atau gunung-gunung untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual, sehingga ia bisa menutup kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak. Loh, ini loh Gus Miftah, ya, harus Anda ngerti ini. Dan ada hadis yang lain, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyabu. Ketika Nabi Rasulullah ini ditanya oleh sahabat, ya, pekerjaan apa yang paling bagus, yang paling baik, yang paling mulia? Qala, Nabi menjawab dengan tegas, amalul rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Pekerjaan yang paling baik ialah pekerjaan seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Amalur rajuli biyadi. Dan semua pekerjaan perniagaan yang baik. Kemudian selanjutnya yang perlu diingat-ingat oleh Gus Miftah adalah bahwa dosa antara sesama manusia itu adalah dosa yang paling sulit dan rumit, ya, dalam mensucikannya. Karena apa? Karena ini hubungannya dengan manusia, sesama manusia. Kalau sesama Tuhan sih gampang, kita minta maaf, beres. Tapi kalau sesama manusia hatinya berbeda. Makanya ketika kita memiliki dosa antar sesama manusia, tidak cukup kita hanya bertobat kepada Allah tanpa meminta halal terhadap orang yang pernah kita salahi, yang pernah kita zalimi. Ini yang harus diperhatikan oleh Gus Miftah. Oleh karenanya Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ini mengklasifikasi bahwa dosa itu ada 3 macam. Dan beliau ketika mengatakan bahwa dosa itu ada 3 macam, ini diawali fa'lam. Ini artinya apa? Sangat penting ini, ya, sangat penting untuk diketahui. Fa'lam anna dunuba fil jumlati salah satu aksan. Ketahuilah bahwasannya dosa itu terklasifikasi menjadi 3 macam. Ahadua tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala alika min sholatin au saumin au zakatin au kafaratin au ghairiha. Yang pertama adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah yang telah diwajibkan kepadamu, seperti sholat, puasa, zakat, atau kafarat, atau yang lainnya. Patut doma amkanaka minha, maka untuk membersihkannya, maka untuk mensucikannya dosa itu adalah dengan mengganti atau mengkodok hal-hal yang wajib yang telah ditinggalkan sebisa mungkin.
Wasani junubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala kasyurbil khamri wa darbil mazamir wa darbil mazamir wa aklir riba wa nahwi balik. Dan yang kedua adalah dosa antara manusia dengan Allah, seperti minum khamr, ya, niup seruling, memakan riba dan semisalnya. Fatan dinu ala dzalika wa tautinu, ya, fatan dinu ala dzalika wa tautinu qalbaka wa tuwattinu qalbaka ala tarkil aud ila mithliha abadan. Maka cara membersihkannya dosa antara manusia dengan Allah adalah dia harus bertaubat, ya, dia harus menyesal, ya, menyesal dan hatinya bertekad untuk tidak lagi melakukan kesalahan dan dosa itu selamanya. Enak kan kalau dengan Allah itu beres lah. Kita teman-teman sudah melakukan banyak kesalahan, kemudian kita ingin bertaubat, cukup kepada Allah. Gampang, bukan berarti menggampangkan, enggak, tapi gampang. Itulah sifat pemaaf dan sifat pemurah Allah. Kemudian yang terakhir, kata Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin adalah wasalisu dunubun bainaka wa bainal ibadi wa hada ashkalu wa as'abu. Dan yang ketiga, macam dosa adalah dosa antaramu, maksudnya dosa antara manusia dengan manusia. Dan dosa antara manusia dengan manusia ini adalah dosa yang paling rumit dan berat. Rumit dan berat dalam hal apanya? Dalam hal menghilangkannya, dalam hal membersihkannya, mensucikannya. Karena sekali lagi dosa antara manusia dengan manusia ini tidak cukup meminta maaf kepada Allah. Walaupun dia menangis darah, minta ampun kepada Allah, tapi tidak minta halal, minta maaf terhadap orang yang pernah tersakiti, orang yang pernah terhinakan, tidak akan bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, Gus Miftah, rubahlah cara dakwahmu. Rubahlah, ya, rubahlah cara dakwahmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ini tidak mudah merendahkan, menghina orang lain, walaupun posisi kita kira lebih mulia. Jangan sampai kita sama di hadapan Allah, siapapun kita. Akan tetapi yang membedakan adalah ketakwaannya. Di atas panggung dengan yang jualan es, belum tentu yang di atas panggung ini lebih mulia. Justru sebaliknya, penjual es teh lebih mulia di hadapan Allah karena dia ridho, rela dengan kondisinya dan rela bekerja dengan hasil keras dengan tangannya untuk mencukupi keluarganya. Salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.